Jumpa lagi di pembahasan soal persiapan ujian SMA Unggul DEL tahap kedua bidang IPA Biologi. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Oke, kita masuk soal yang pertama. Urutan proses pertumbuhan pada kultur jaringan adalah A. Eksplanlet, eksplan kalus. B. Eksplan kalus planlet. C. Eksplan planlet kalus. D. Kalus planlet eksplan. Nah, maka langsung aja kita jawab ya. Kultur jaringan adalah proses memperbanyak tanaman pada laboratorium. Ya, jadi pengerjaannya di laboratorium. Nah, tumbuhan yang mau diperbanyak disebut dengan eksplan. Nah, nanti tumbuhan yang mau diperbanyak ini ditumbuhkan di media agar yang berisi sama nutrisi yang diperlukan untuk tumbuhan tersebut. Nah, nanti dari yang tadinya ya dari yang tadinya eksplan kemudian berkembang, tumbuh muncul bagian organ tumbuhan disebut dengan kalos, ya. Kemudian kalos nanti berkembang biak, ya, tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh, disebutlah dia planlet. Jadi, untuk jawaban soal di nomor 1 yang paling tepat adalah B. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya, soal nomor 2. Untuk mencegah terjadinya pembusukan, pedagang ikan sering menyimpan ikan di dalam wadah yang dipenuhi dengan balok es. Penggunaan balok es bertujuan untuk A. Meningkatkan daya tahan ikan terhadap bakteri. B. Mematikan bakteri dan spora. C. Menghilangkan racun yang dihasilkan oleh bakteri. D. Mengurangi aktivitas bakteri. Ya, oke, langsung aja kita jawab. Nah, balok es itu kan, ya, jadi es itu kan terbuat dari air ya. Nah, jadi ya, bakteri tidak akan mati dengan adanya air. Begitu juga jawaban yang C. Air tidak bisa menghilangkan racun yang dihasilkan oleh bakteri. Nah, air juga nggak mampu meningkatkan daya tahan ikan. Jadi yang paling tepat untuk jawaban ini adalah hanya mampu, ya, es itu hanya mampu mengurangi aktivitas bakteri. Karena ada beberapa bakteri atau banyak bakteri yang tidak tahan terhadap suhu yang dingin. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah dodol. Oke. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Organel sel berikut yang ikut berperan dalam metamorfosis kecebong menjadi kata. A. Mitokondria. B. Lisosom. C. Badan Golgi. D. Ribosom. Langsung aja kita jawab. Nah, metamorfosis kecebong menjadi kata. Kecebong itu adalah kata yang masih muda. Ya, jadi hidupnya di air. Jadi karena hidupnya di air, dia berenang menggunakan ekor. Nah, ketika dia berubah menjadi kata yang hidupnya di darat, ekornya hilang. Tumbuhlah kaki. Organ apa yang berperan? Oke, kita bahas ya. Mitokondria itu adalah organel sel yang berperan dalam respirasi sel. Respirasi sel itu proses untuk menghasilkan energi. Jadi mitokondria ini disebut the power of house, penghasil energi. Kemudian lisosom. Lisosom itu adalah organ yang berperan dalam penghancuran benda asing yang ada di sel. Nah, ekor tadi dianggap sel sebagai benda asing karena tidak lagi berguna. Maka yang paling tepat jawabannya adalah yang bagian organel sel lisosom. Nah, kemudian badan Golgi fungsinya untuk apa? Badan Golgi fungsinya untuk ekskresi atau pembuangan sisa hasil daripada sel.
Yang terakhir, ribosom itu berperan dalam proses pembuatan protein. Oke. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya, soal nomor 4. Langkah-langkah melakukan penelitian yang benar adalah A. Merumuskan masalah, hipotesis, eksperimen, kesimpulan. B. Identifikasi masalah, hipotesis, rumusan masalah, kesimpulan. C. Observasi, identifikasi masalah, kesimpulan, eksperimen. D. Hipotesis, observasi, kesimpulan, dan rumusan masalah. Oke, langsung aja kita jawab. Nah, eh, jadi langkah-langkah kalau kita mau melakukan penelitian atau metode ilmiah, rumus cara mencepat menghafalnya adalah MOHEC. Nah, M-nya ini adalah perumusan masalah. Kita harus tahu dulu masalah apa yang mau kita teliti. Kemudian O-nya adalah observasi. Kita cari dulu data-data atau apa sih eh fakta atau data yang ada di dalam masalah yang mau kita selesaikan. Kemudian hanya adalah hipotesis. Kita buat eh, pendapat sementara. Kemudian masuk ke eksperimen atau penelitian. Disinilah kita teliti masalah apa yang mau kita teliti tadi. Baru yang terakhir masuk kesimpulan. Jadi otomatis jawaban yang paling tepat itu adalah bagian yang nomor A. MOHEC, merumuskan masalah, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Oke. Oke, kita masuk soal yang kelima. Seorang peneliti mengamati lingkungan X. Ia menemukan bahwa banyak bayi yang terlahir cacat. Setelah ditelusuri, hal tersebut terjadi karena masyarakat mengalami kekurangan gizi serta lingkungan yang kurang terjaga. Kasus tersebut berhubungan dengan bidang studi A. Parasitologi, B. Ginekologi, C. Teratologi, D. Genetika. Oke, langsung aja. Nah, kita bahas yang A dulu ya, parasitologi. Jadi, parasitologi itu adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang makhluk-makhluk hidup apa yang dapat menyebabkan penyakit. Ya. Yang B, yang ginekologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang penyakit pada sistem reproduksinya wanita. Yang C itu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang cacat pada bayi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sedangkan genetika itu adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Oke. Oke, kita masuk soal yang keenam. Virus dianggap sebagai makhluk hidup karena A. Tubuhnya mengandung asam nukleat yang dilapisin oleh protein. B. Dapat menyerang bakteri. C. Dapat menyebabkan penyakit seperti AIDS. D. Dapat memperbanyak diri dalam sel hidup. Oke, ya jadi kita langsung aja masuk pembahasannya. Jadi virus ini disebut dengan makhluk peralihan. Kenapa dia dikatakan makhluk peralihan? Ya, dia dikatakan makhluk peralihan karena bisa hidup dan bisa juga mati. Dia hanya hidup jika menempel pada makhluk hidup yang lainnya. Ya, jadi kenapa dia harus menempel? Karena dia nggak bisa memperbanyak dirinya. Dia butuh orang lain atau organisme lain untuk mempertahankan hidupnya. Untuk berkembang biak dia perlu makhluk hidup yang lain. Ya, kapan dia dikatakan mati? Nah, dia dikatakan mati ketika dia menempel pada benda mati. Ya, namanya adalah mengkristalkan diri. Jadi dia di situ mengalami tidur panjang atau bahasa lainnya hibernasi.
Kalau dapat makhluk hidup yang cocok, lingkungannya cocok, maka dia akan berkembang biak, memperbanyak dirinya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang dodol. Oke. Oke, kita masuk soal yang ketujuh. Peningkatan kadar karbon dioksida di dalam atmosfer yang berasal dari industri kendaraan bermotor dan pemukiman dapat menyebabkan A. Hujan asam, B. Penipisan ozon, C. Kenaikan suhu bumi, D. Eutrofikasi. Oke, langsung aja. Untuk soal di nomor 7, kita punya kata kuncinya. Yang pertama adalah peristiwa hujan asam. Hujan asam ini disebabkan oleh gas yang bernama sulfat atau sulfur. Oke, kemudian penipisan ozon ini disebabkan oleh gas yang bernama klorofluorkarbon atau biasa kita singkat dengan CFC. Oke, yang berikutnya kenaikan suhu bumi. Nah, kenaikan suhu bumi atau pemanasan global itu disebabkan oleh berlebihnya gas namanya karbon dioksida atau CO2. Kemudian yang terakhir adalah peristiwa eutrofikasi. Eutrofikasi itu adalah peristiwa oksigen atau O2 dalam perairan itu kadarnya berkurang. Oke, jadi sesuai kata kuncinya, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah C, kenaikan suhu bumi. Ya. Oke, kita masuk soal yang berikutnya di soal nomor 8. Perhatikan diagram pertumbuhan tanaman jagung berikut ini. Pada hari ketujuh, jagung satu tingginya 5 cm, jagung kedua tingginya 3 cm, jagung ketiga itu tingginya 4 cm. Kemudian pada hari ke-12 jagung satu itu tingginya 7 cm, jagung 2 tingginya 5 cm, jagung 3 tingginya 6 cm. Selanjutnya di hari ke-17, jagung 1 itu tingginya 9 cm, jagung 2 itu tingginya 7 cm, jagung 3 itu tumbuhnya 8 cm. Nah, soal yang ditanya adalah perkirakan pertumbuhan jagung 1 pada hari ke-22. A. 9 cm, B. 10 cm, C. 11 cm, D. 12 cm. Oke, langsung aja kita bahas untuk soal ini. Nah, jadi ada 3 jagung ya. Ada jagung pertama, kedua, dan ketiga. Soalnya minta hanya di jagung 1. Berarti jagung 2 sama jagung 3 nggak kita bahas ya. Kemudian di jagung 1 di hari ke-7. Di hari ke-7 tumbuhnya tingginya itu sekitar 5 cm. Di hari ke-12 tumbuhnya itu jadi 7 cm. Ya, kemudian di hari ke-17 itu tumbuhnya menjadi 9 cm. Nah, ditanya di soal pada hari ke-22. Ini yang ditanya ya. Jadi perhatikan polanya. Di hari ke-7 tingginya 5 cm. Di hari ke-12 7 cm. Di hari ke-17 9 cm. Di hari ke-22 berapa? Ya. Perhatikan polanya. Udah dapat kita polanya. Nah, bertambah tiap 5 hari sekali, tingginya bertambah 2 cm. Berarti 9 ditambah 2 adalah 11. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah C. Oke. Oke, kita masuk soal yang ke-9, itu mengenai pernyataan
Perhatikan pernyataan di bawah berikut ini. 1. Peka terhadap rangsangan. B. Membutuhkan nutrisi. C. Bergerak. 4. Tumbuh dan bergerak. Tumbuh dan berkembang. 5. Bereproduksi. Pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup adalah nomor A. 1, 2, B. 2, 3, 4, C. 2 dan 5, D. Benar semua. Oke, langsung aja kita jawab ya. Jadi kita bahas dulu soal yang choice-nya yang 1. Ya, jadi namanya makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Contohnya aja ketika kita menyentuh daripada daun putri malu, ya, jadi itu daunnya tertutup. Nah, itu adalah peristiwa atau contoh daripada ciri-ciri makhluk hidup yang melakukan peka terhadap rangsangan atau nama lainnya adalah iritabilitas. Ya, kemudian yang kedua, tiap makhluk hidup otomatis memerlukan nutrisi untuk apa? Mendapatkan energi supaya bisa melakukan aktivitasnya, ya. Kemudian makhluk hidup ya otomatis bergerak, ya. Bergerak ini terbagi menjadi 2. Ada gerak pasif dan ada gerak aktif. Gerak aktif itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya, itu contohnya biasa dilakukan manusia dan hewan. Kemudian ada yang bergerak pasif. Bergerak pasif itu artinya dia diam di tempat tapi melakukan pergerakan. Contoh, tumbuhan. Nah, batangnya itu bengkok ke arah datangnya cahaya matahari. Ya. Kemudian, nah, bergerak yang berikutnya contohnya pada tumbuhan adalah akarnya yang bergerak mencari sumber air. Nah, itu dia. Jadi, benar, ciri yang bergerak ini benar. Ya, nutrisi tadi benar, peka terhadap rangsangan yang juga benar. Kemudian tiap makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya mengalami peningkatan jumlah daripada berat, kemudian panjang, ukuran, dan massa sel. Berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Ya, jadi makhluk hidup otomatis mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ini benar. Nah, kemudian yang masuk yang terakhir adalah reproduksi. Ya, jadi benar kalau tiap makhluk hidup itu melakukan reproduksi untuk memperbanyak keturunannya agar tidak punah. Jadi semua benar, maka jawabannya adalah D. Oke. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya di soal nomor 10. Ya, jadi pembuatan zat antibiotik termasuk ke dalam perkembangan biologi. Ya, pembuatan zat antibiotik menggunakan bahan utama A. Tumbuhan, B. Hewan, C. Jamur, D. Alga. Nah, peristiwa pembuatan zat antibiotik itu masuk ke cabang ilmu biologi yang namanya bioteknologi. Nah, orang yang pertama kali menemukan antibiotik itu adalah bapak namanya Alexander Fleming. Ya. Jadi dia menemukan antibiotik yang terbuat dari jamur. Nah, atas penghargaannya itu, maka Bapak Alexander Fleming ini disebut juga Bapak Bioteknologi. Oke, sekarang kita masuk. Nah, antibiotik itu harus dikonsumsi itu sampai habis. Nggak bisa kamu, ketika kamu udah sembuh, ya, misal kamu lagi sakit, kemudian kamu minum antibiotik. Nggak bisa kamu, ketika udah sembuh, antibiotiknya masih ada, itu tetap harus dihabiskan. Ya, karena kalau tidak dihabiskan, nanti bakteri resisten terhadap antibiotik yang kamu konsumsi. Ya, jadi itu kenapa antibiotik itu harus dikonsumsi sampai habis. Ya, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C, terbuat dari jamur, namanya jamur penicillium. Oke. Demikianlah pembahasan soal latihan persiapan ujian akademik tahap 2 SMA Unggul Del. Semoga kiranya ini jadi bermanfaat dan buat kalian semoga sukses selalu. Terima kasih.